Hadirin Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kembali kami menyapa kita melalui channel YouTube HKBP Denpasar pada hari ini Senin 9 Februari 2026 untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak asa Maredde Mahita, Marite Bukwede, Mamujit Debata Maredde Mahita. Amin. Martangya kita asinya rohani Tuhan Yesus Kristus, holongnya rohani jebata amata. Parsorani tot di porbadi mama masu hamu salutna. Amin. Shalom mamanginang jemaat Tuhan, nani holonga di bagasa Kristus Yesus. Manogotom, pajupang musehita lau manangihom. Firman Tuhan yang menjadi pondasi kehidupan kita, menjalani kondisi kehidupan kita. Kalaupun ada yang sedang bergumul, ada yang sedang sakit, ada yang sedang bersukacita, apapun kondisi, tentu firman Tuhan ini akan menyempurnakan sukacita itu. Firman Tuhan ini akan meneguhkan yang sakit. Firman Tuhan ini juga akan memberi solusi kepada setiap kita yang sedang mengalami pergumulan dan perkara. Firman Tuhan pada hari Senin sesuai almanak gereja kita 9 Februari 2026 tertulis dalam kitab Ester pasal yang keempat ayat ke-14, hujama di bahasa Batak do bahasa Indonesia. Aitung surah mau hombotiho di tikion rodonian panolongio do haluau di halak Yahudi sian inganan na asing alai mago anggo ho dohot pinoparmu ni amangmu akup ni ise ubotosa ati alani tikiot do ubahen sahat harajau tuho. Dalam bahasa Indonesia disebutkan, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ido Ianggo sahat nahoras madihita salutna. Huriani Tuhatan dan nyolongan di bagasa Kristus Yesus, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Luar biasa firman Tuhan memiliki makna yang sangat dalam bagi kita di hari ini, Senin 9 Februari 2026, dari kitab Ester pasal 4 ayat 14. Firman Tuhan pada kita saat ini membuktikan bahwa setiap dari kita dipilih, ditunjuk Tuhan bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi bisa jadi kehidupan kita saat ini adalah cara Tuhan memakai kita untuk memulihkan orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain. Jangan ada satu orang pun dari kita, orang percaya, yang merasa dirinya ada, di eksistensinya ada hanya untuk memenuhi kehidupannya pribadi.
Jauh dari itu, kekristenan adalah bagaimana Tuhan memilih setiap individu memiliki impact, memiliki pengaruh, memiliki solusi untuk orang lain, bahwa hidup kita tidak hanya untuk kita semata, tetapi setiap dari kita dipilih, ditunjuk, diminta oleh Tuhan untuk memberikan hidup kita bagi sesama yang ada di sekitar kita. Demikian juga Esther dalam dilema yang besar. Dia selama ini menutup identitasnya sebagai orang Yahudi, tetapi dia dipilih sebagai ratu di tengah-tengah bangsa itu ketika Raja Xerxes dari Persia ingin membuat suatu deklarasi melalui Haman, petinggi pejabat, yang akan berencana memusnahkan seluruh orang Israel dan mengusir mereka. Ketika Esther diam, kemungkinan besar dia tidak menerima resiko dan tidak perlu mempublik siapa dia sebenarnya. Tetapi resikonya dia juga akan habis sebagai keturunan bangsa Yahudi, dan semua orang Yahudi juga mungkin saja dapat pertolongan dari Tuhan melalui cara yang lain. Tetapi ketika jabatan sebagai ratu dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan, pasti Tuhan memiliki rencana dalam hidup Esther. Kemudian dalam kegalauan itu, kemudian dalam kegelisahan itu, firman Tuhan mengatakan kepada Esther, sebab sekalipun engkau diam pada saat ini. Apakah kita diam melihat bagaimana kondisi sekitar kita? Mungkin orang yang di sekitar kita bisa dibantu Tuhan melalui cara lain. Tetapi ketika Tuhan sudah memberikan penglihatan kepada kita, ada situasi di depan kita dan kita tetap diam, tentu rencana Tuhan bagi kita masing-masing, bagi kita individu menjadi gagal. Sebab kita sudah dipilih. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Sebaliknya, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, sekecil apapun, sedetail apapun, adalah rencana Tuhan dalam keselamatan yang universal. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kadang dalam membantu, menolong orang lain, tentu ada resikonya. Tetapi kita melalui ayat ini ingin dikuatkan bahwa setiap resiko yang kita ambil, resiko yang harus kita bayar, tentu adalah cara Tuhan juga menguatkan, meneguhkan kita. Ketika kita mau berani mengambil resiko untuk kita pribadi dalam upaya kita membantu, menolong orang di sekitar kita, tentu Tuhan juga tidak akan diam. Sebab itu bagian dari rencana Tuhan. Bagaimana Tuhan mendesain kehidupan kita untuk orang lain. Bagaimana Tuhan juga mendesain orang lain untuk orang yang berbeda atau untuk sekitar kita. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap dari kita memiliki satu jabatan, satu tugas penting yang Tuhan sudah siapkan dan tetapkan. Jangan berpikir dirimu hanya untukmu. Jangan berpikir jabatanmu hanya untukmu. Jangan berpikir apapun, semua yang kita miliki itu hanya untuk kita. Nafas kehidupan kita ini diberikan Tuhan bukan hanya untuk kita. Jika Tuhan masih mempercayakan kita, mamarar ngulut tas hak ditikion, dilihat tu hita hosa hanguluan, totu adong dosa kami Tuhan. Ulihat dope tu ho hangulua ditikion, adong dosa kapu, asa hoga be pasu-pasu, asa hoga be pertanian tuhalakan, asa hoga be dalam patuduhon debata dingolu ni akadongan nasing. Alani jangan ada yang berpikir juga bahwa hidupnya tidak punya arti. Karena ada pergumulan, ada masalah, sehingga kita merasa kehidupan kita tidak punya arti. Jangan salah paham bahwa dalam kehidupan kita ada arti yang luar biasa. Rencana Tuhan itu tersendiri. Amin. Martangnya kita. Mauliate dia sinyeroam. Pakai mangulu namiom, parar mangulu namiom. Gabi hasangapo di guarmu. Gabi pasu-pasu tusude. Humaliang nami. Ajari kami Tuhan asa toktong di bagasa bisuk na siyak koi mangatusi perjalanan ni ngulu namiom. Pos rohanami salu ruas ni huriam
HKBP dan Pasaron di bagasa sisa datangia kami asabui kami mengatusi lomo.